Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita dapat memenuhi tugas mata kuliah perkembangan kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Taufik Lubis, BSE MPDI. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Strategi Perkembangan Kurikulum pada Pembelajaran IPS. Di antaranya ada pengertian kurikulum, strategi kurikulum, konsep kurikulum IPS, tujuan kurikulum IPS, kelebihan dan kekurangan kurikulum IPS, dan yang terakhir ada kesimpulan. Oke, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu adalah pengertian dari kurikulum IPS. Kurikulum adalah rencana sistematis yang digunakan dalam pendidikan untuk merancang dan mengatur pengalaman belajar siswa, yaitu mencakup semua materi pelajaran, kegiatan, metode pengajaran, serta tujuan pembelajaran yang diintegrasikan dalam suatu program pendidikan. Jadi kurikulum itu mencakup berbagai komponen, mulai dari seperti mata pelajaran yang diajarkan, metode evaluasi, terus juga ada tujuan pendidikan, serta pendekatan dan strategi pengajaran guru tersebut. Kurikulum juga dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dan memberikan arah yang jelas bagi proses mengajar, gitu kan. Jadi sini tuh guru adanya kurikulum itu jadi mereka terarah gitu, apa yang mereka harus pelajari itu tuh mereka tahu gitu loh dari kurikulum tersebut. Jadi kurikulum dapat bervariasi antara tingkat pendidikan, lembaga pendidikan, dan negara karena disesuaikan dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal serta perkembangan dalam bidang pendidikan. Jadi bisa kita simpulkan ya teman-teman, kalau kurikulum IPS itu adalah singkatan dari kurikulum ilmu pengetahuan sosial. Ini adalah kurikulum pendidikan yang berfokus pada pembelajaran berbagai aspek, yaitu pastinya ilmu sosial. Jadi bukan hanya pembelajaran ilmu sosial, tapi di kurikulum IPS ini kita juga belajar seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan politik. Kurikulum IPS ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masyarakat, budaya, dan dinamika sosial, serta mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan pemahaman yang lebih baik. Jadi kurikulum ini tuh biasanya digunakan dalam pendidikan menengah dan tinggi, tergantung pada negara dan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Jadi di sini kita bisa mengetahui bahwa pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar itu sangat penting. Di sini peserta didik tidak hanya belajar tentang ilmu sosial, tapi di pembelajaran IPS itu banyak sekali materi yang bisa mereka dapat. Kira-kira apa saja sih materi yang bisa mereka dapat? Apakah benar cuma ilmu sosial saja yang mereka dapat? Ternyata banyak sekali materi yang bisa mereka dapat dari pembelajaran IPS. Yang pasti pertama yaitu sosiologi. Sosiologi itu sangat penting di dunia yang kini makin banyak keberagaman dan perbedaan. Kita tetap tidak bisa lepas dari fakta kalau manusia itu makhluk sosial. Kedua yaitu geografi. Geografi pun sangat penting dipelajari tanpa kita sadari bahwa kita sudah sering banget memakai cara berpikirnya ilmu geografi di beberapa kesempatan. Dengan kita tahu banyak tempat dan kondisi di daerah tertentu, kita bisa kebantu kalau kita mau pergi ke suatu tempat yang ingin kita tuju dengan jalan alternatif yang lebih cepat. Jadi kita bisa sampai tujuan dengan cepat. Yaitu sejarah. Dengan ilmu sejarah bisa ngenalin kita dengan banyak banget pengetahuan dan nilai moral yang sebenarnya kita butuhin, tapi mungkin kita nggak bisa nemuin di dunia saat ini. Kita bisa kaya dengan ilmu sejarah berkat kisah-kisah dan catatan leluhur kita. Semua peradaban pasti ngasilin catatan dan kisah-kisah yang pasti berbeda-beda. 4 yaitu ekonomi. Belajar ekonomi memang tidak bisa membuat kita langsung menjadi kaya,
Tapi dengan belajar ekonomi, kita jadi bisa maksimalin apa yang kita punya dan mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Ekonomi pun ngasih satu hal ke kita kalau nilai itu bisa diciptakan lewat jasa maupun perdagangan. Berikutnya yang akan saya bahas yaitu tentang strategi kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum IPS di tingkat sekolah dasar itu pastinya melibatkan beberapa strategi. Di antaranya yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran. Nah, yang kedua ada pemahaman kebutuhan siswa. Yang ketiga itu ada kurikulum terpadu, yaitu dengan menggabungkan beberapa mata pelajaran IPS seperti sejarah, geografis dan juga yang lainnya. Yang keempat yaitu adanya penggunaan sumber daya lokal. Yang kelima yaitu pembelajaran berbasis proyek. Yang keenam integrasi teknologi. Yang ketujuh evaluasi berkala. Yang kedelapan keterlibatan orang tua. Ini pasti menjadi hal yang sangat penting ya, karena orang tua itu harus dilibatkan agar tahu perkembangan anaknya seperti apa. Nah, yang kesembilan ada pengembangan materi. Yang ke-10 yaitu adanya pelatihan guru. Mungkin itu hanya materi yang dapat saya sampaikan. Nanti berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya konsep dasar kurikulum IPS. Kurikulum Ilmu Pengetahuan Sosial IPS di sekolah dasar memiliki beberapa konsep dasar. Di antaranya multidisipliner, kontekstual, pembelajaran berbasis masalah, pengembangan keterampilan sosial dan kepribadian, penggunaan sumber daya lokal, pemahaman global, dan penanaman nilai. Tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah membantu siswa memahami dunia sosial dan lingkungan sekitarnya. Beberapa tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar antara lain memahami lingkungan sekitar. Yang kedua ada memahami prinsip-prinsip dasar dan sejarah. Yang ketiga memahami konsep geografi. Yang keempat memahami konsep ekonomi. Yang kelima mengembangkan keterampilan sosial. Dan yang keenam membentuk warga negara yang sadar. Kelebihan dan kekurangan kurikulum. Kelebihannya, yang pertama, pemahaman yang mendalam. Kurikulum IPS dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang masyarakat, budaya, dan lingkungan, membantu siswa mengembangkan wawasan yang lebih luas. Yang kedua, pengembangan keterampilan sosial. IPS dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan seperti kerjasama, komunikasi, dan pemecahan masalah yang penting bagi kehidupan sehari-hari. Kekurangan yang pertama, kompleks materi. Materi IPS seringkali kompleks dan ini bisa menjadi tantangan bagi beberapa siswa yang mungkin mengalami kesulitan dan memahaminya. Yang kedua, keterbatasan waktu. Dalam beberapa kasus, keterbatasan waktu dalam kurikulum sekolah dapat membuat sulit untuk mencangkup semua aspek IPS dengan mendalam. Kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan oleh teman-teman saya tadi yaitu kurikulum pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS di sekolah dasar adalah bahwa IPS memiliki peran yang penting dalam membentuk pemahaman, karakter, dan wawasan siswa tentang dunia sosial dan lingkungan sekitar. Ini membantu siswa memahami masyarakat, budaya, sejarah, dan lingkungan mereka, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang sadar dan berpartisipasi dalam masyarakat. Meskipun IPS memiliki kelebihan seperti pemahaman, keterampilan sosial, juga memiliki tantangan seperti kompleksitas materi dan pentingnya pelajaran yang terlatih. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum IPS harus mempertimbangkan faktor-faktor ini untuk mencapai pendekatan pembelajaran yang seimbang dan efektif. Halo guys, telah usai sudah pembahasan atau pemahaman terkait strategi pengembangan kurikulum pembelajaran IPS. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mau menyaksikan atau menonton video dari kami. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam ucapan, perbuatan, atau pergerakan. Saya Aji Gunawan mewakili teman-teman semua. Mohon maaf. Akhirul kalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.